warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Al-Babur Rahim sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang kami hormati teman-teman MPI kelas B dimanapun kalian berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menimpakan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini dimanapun kalian berada. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada sang Habib tertinggi anti korupsi, yakni tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik para saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan pidato terkait dengan hal yang sangat relevan lah dengan kehidupan kita, dengan judul belajar di era AI, peluang ataupun tantangan untuk generasi emas 2045. Kita ketahui bersama pemerintah Indonesia pada saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mempromosikan Indonesia emas 2045. Lalu apa yang dinamakan disebut dengan Indonesia emas 2045? Indonesia emas 2045 bisa diartikan sebagai suatu masa pada tahun 2045 di mana usia produktif anak mudanya lebih banyak daripada usia yang tidak produktif ataupun orang tua lah, seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan di dalam menyikapi hal ini, yaitu dengan kita itu melakukan suatu perubahan terhadap anak kita. Meskipun pada masa itu anak muda lebih banyak daripada orang dewasa, bertumpuk-tumpuk, namun kualitas dari pemuda itu tidak mumpuni, tidak mempunyai kompetensi, maka generasi 2045 itu tidak disebut dengan emas, tapi cuma generasi 2045, seperti itu. Nah, jika kita disandingkan dengan pada saat sekarang ini, kita berada di era teknologi yang sangat pesat-pesatnya. Bahkan terdapat suatu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia yang dikenal dengan artificial intelligence atau dikenal dengan AI, seperti itu. AI adalah suatu teknologi untuk memudahkan kita mencari sesuatu, melakukan sesuatu, untuk konsultasikan sesuatu dengan cepat dan tepat, seperti itu. Pertanyaannya, apakah AI ini jika kita sandingkan dengan pendidikan, apakah itu menjadi peluang ataupun tantangan untuk Indonesia emas 2045? Pertanyaannya itu adalah hitam putih. Terdapat sisi positif dan sisi negatifnya. Di satu sisi, belajar di era AI ini mempunyai sisi yang positif, mempunyai peluang yang sangat banyak. Namun di sisi lain, belajar di era AI ini terdapat tantangan-tantangan utama. Nah, maka dari itu, pada pidato saat ini saya ingin menyampaikan apa sih peluang dan tantangan dari belajar di era AI, seperti itu. Para sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, jika kita melihat fakta di lapangan, banyak lembaga pendidikan, banyak siswanya itu menggunakan AI ini dengan sembarangan, seperti itu. Nah, menggunakan AI dengan sembarangan ini menjadi suatu tantangan untuk kita semua, di mana semakin berkembangnya AI, maka di dalam kita mencari sesuatu, pikiran dari murid-murid itu tidak kritis. Mereka itu hanya mempunyai hal instan lah, seperti itu, tidak membaca buku, jurnal, namun hanya satu kali klik langsung keluar jawabannya. Nah, maka dari itu belajar di era AI ini suatu peluang. Apa peluangnya? Peluangnya itu kita belajar dengan aman, dengan cepat dan tempat, tanpa menunggu suatu tanpa menunggu lah, seperti itu, dengan
itu saya mengajak pada teman-teman sekalian, marilah kita gunakan AI ini di dalam belajar untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya slogan, namun kita harus mengusahakan dengan belajar menggunakan AI agar Indonesia Emas 2045 ini benar-benar dikatakan emas seperti itu. Baik, cukup sekian pidato singkat pada kesempatan kali ini. Semoga pidato ini menambahkan motivasi untuk kalian semua untuk menggunakan AI dengan sebaik-baiknya, karena AI ini terdapat peluang dan tantangannya seperti itu. Baik, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.